Barusan banget ada yang WA aku, Bunda pernah nggak sih ngalamin penglihatannya sering buram? Pernah, dan itu dulu sering banget. Aku tuh kadang suka parno, kadang tiba-tiba, aduh kok kayak gelap gitu ya. Itu karena asam lambung kita udah naik esofagus ya, biasanya sampai ke kepala. Kita tuh kadang suka berdenging, dan biasanya orang-orang itu parno karena, ih aku vertigo nih. Biasanya tuh kadang muter kalau kita ngelihat sesuatu. Ternyata itu karena asam lambung kita juga udah naik. Ini bisa vertigo nggak? Kalau kita dari riwayat vertigo itu bisa kambuh vertigonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adifa dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali di video kali ini aku akan bahas lagi pertanyaan kalian seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman, aku juga pernah berjuang sama seperti kalian ya. Aku tuh gastritis, ada peradangan di dinding lambung aku, 1001 sensasi aku alami juga pada saat itu. Dan sensasi yang paling awet itu adalah begah, sendawa. Perut aku itu sering bunyi-bunyi, kerucuk-kerucuk, nggak enak, kadang sampai sakit ke dada. Dan aku tuh anxiety, kecemasan. Dan ternyata ini adalah sensasi yang paling banyak juga dialami oleh teman-teman ya. Terutama dari YouTube, TokTok, dan juga IG, banyak sekali yang nge-DM aku. Dan tadi aku live ya, sore, tapi lagi di luar, lagi di Kemayoran. Jadi aku itu biasanya kalau pulang kerja, cari udara segar. Kalau aku nggak sempat olahraga pagi, biasanya sore aku jalan-jalan ringan aja. Karena saat itu lagi musim hujan ya, dikit-dikit hujan, dan juga aku tuh banyak aktivitas. Tadi banyak juga yang hadir ya, lebih 1000, Masya Allah banget. Meskipun aku live-nya di luar dan nggak bawa mikrofon, karena memang nggak prepare. Tadi tuh nggak niat mau live, cuman nyoba-nyoba aja. Ternyata lumayan juga ya kalau live-nya di sore hari. Nah, dan tadi ada teman kita ya dari Sidoarjo juga, dia nanyain, Bunda rekomendasiin madu yang baik untuk lambung atau obat herbal lambung. Aku tuh selalu sedia madu Z-Smack ya. Ini bukan jualan karena ada yang spill, ada yang minta spill, jadi aku spill. Ya, ini adalah madu Z-Smack yang membantu aku pada saat aku berjuang sampai pemulihan. Harganya itu 145.000, mungkin saat ini lebih murah ya. Kalau pada saat aku berjuang itu harganya 145.000, aku sampai beli 9 botol karena memang cocok. Aku ke tahap endoskopi, kenapa? Karena aku tuh susah mengontrol pikiran, dan sensasi aku tuh makin hari makin bertambah, dan menurut aku tuh makin parno. Makanya meskipun aku konsumsi madu Z-Smack, membaik beberapa hari, kemudian kambuh lagi, ternyata kata dokter aku tuh kambuhnya karena dari faktor pikiran. Jadi memang kita harus hati-hati, harus bisa mengontrol pikiran juga. Dan sesuai hasil endoskopi aku tuh terjadi peradangan ya, radang lambung atau gastritis. Disebabkan apa? Karena aku sering menunda-nunda waktu makan, kemudian aku tuh suka makan terburu-buru, gak dikunyah halus, makannya banyak. Aku tuh paling senang makan nasi, ikan, sayur, biasanya itu aku nambah sampai 2-3 piring. Ternyata itu kurang bagus juga. Jadi asam lambung itu membuat kita ya, atau bisa merubah kita lebih baik untuk lebih disiplin, mengajarkan kita untuk hidup lebih disiplin. Baik itu dari makannya nggak boleh berlebihan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu yang harus kita terapkan. Kemudian barusan banget ada yang WA aku, Bunda pernah nggak sih ngalamin penglihatannya sering buram? Pernah, dan itu dulu sering banget. Aku tuh kadang suka parno, kadang tiba-tiba, aduh kok kayak gelap gitu ya. Itu karena asam lambung kita udah naik esofagus ya, biasanya sampai ke kepala. Kita tuh kadang suka berdenging, dan biasanya orang-orang itu parno karena, ih aku vertigo nih. Biasanya tuh kadang muter kalau kita ngelihat sesuatu. Ternyata itu karena asam lambung kita juga udah naik. Ini bisa vertigo nggak? Kalau kita dari riwayat vertigo itu bisa kambuh vertigonya. Tapi kalau misalnya nggak dari riwayat vertigo, itu hanya dari asam lambung, dan juga bisa mempengaruhi saraf mata. Makanya biasanya kita penglihatannya atau pandangannya buram, kadang kayak kayak berbayang. Kemudian kadang mata kita suka berair, itu bisa dari asam lambung teman-teman ya. Kemudian selain itu juga, Bunda pernah nggak sih ngalamin kakinya itu suka kebas sama kayak panas? Nah, kalau panas itu bisa dari penyakit lain ya, tapi semoga aja enggak sih. Jadi saran aku juga sering jalan, sering treadmill dan berjemur di matahari pagi agar peredaran darah kita juga lancar ya. Karena kita juga
Kalau berjemur di pagi hari itu vitamin bagus loh, vitamin D. Itu bagus untuk kesehatan kita. Sering melakukan pernafasan diafragma, ya, relaksasi, stretching. Itu untuk membuat kita lebih nyaman, lebih adem. Aku tuh biasanya kalau lagi di luar, lagi ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba asam lambung aku kambuh, itu kadang aku langsung alihkan pikiran aku ke hal-hal yang aku lagi lakukan. Misalnya aku ngobrol sama teman-teman, kadang aku nulis sesuatu, baca sesuatu, dan lain-lain. Jadi kita tuh harus melakukan hal-hal yang positif agar asam lambung, apalagi anxiety kita nyolek-nyolek, kita harus aktivitas yang positif. Kemudian di video kali ini juga aku bakal bahas terkait tepung gerut sama kunyit jahe. Nah, sebenarnya ini udah sering aku informasiin sih di video aku, tapi aku tuh nggak bosan-bosan informasiin karena setiap hari ada yang nanya. Ada aja yang nanya, kenapa? Karena mungkin juga mereka ngalamin ya, dan aku juga pada saat itu ngalamin. Bunda, aku itu lambungnya ada radang, kata dokter. Kira-kira konsumsi tepung gerutnya boleh nggak sih kita bikinin jenang atau bisa diaduk-aduk aja kayak diminum cair gitu? Nah, kebetulan nih aku udah punya tepung gerutnya. Ini adalah Pati Gerut organik yang merek Sekar. Kalian boleh beli di mana aja, marketplace atau di e-commerce yang mana aja. Cara konsumsinya gimana? Ini boleh dijadiin jenang, jadi kayak bubur sumsum. Kalau diminum cair itu juga nggak ada masalah, tapi biasanya kalau aku tuh konsumsi sebelumnya itu disangrai dulu. Sangrai di wajan yang kering sampai agak kekuningan atau kecoklatan, kemudian seduh pakai air panas, bisa langsung diminum. Tapi kalau saat ini tuh lebih sering aku itu kayak bikin bubur. Ini juga bisa dikonsumsi bayi di atas 9 bulan atau pengganti makanan ya, makanan PASI, MPASI. Jadi ini juga bagus. Caranya itu adalah ambil 1-2 sendok makan, kemudian dilarutkan ke dalam air yang biasa atau yang normal. Setelah itu dimasak atau direbus sampai benar-benar mengental. Ini bisa dikasih madu atau bisa dikasih gula aren, gula jawa ataupun gula merah yang ada di rumah aja. Tapi kalau mau yang polosan, Bunda di rumah nggak ada gula aren, nggak ada madu, pakai yang ini aja organik, itu juga sudah enak banget. Yang penting kita konsumsinya masih suam-suam kuku atau masih hangat, itu enak aja sih, dan itu adem di lambung. Dan kemarin ada yang komen, Bunda ternyata kalau kita konsumsi tepung gerut diaduk sebentar kemudian dikasih madu itu enak banget ya Bun, nyaman banget di lambung. Dan sebenarnya sih cocok-cocokan juga ya teman-teman. Jadi kalian boleh coba dulu nih, cocok nggak sih sama tepung gerut? Karena ada juga beberapa yang komen di video aku, Bunda aku nggak cocok tepung gerut, cocoknya tepung tapioka, cocoknya tepung kanji. Itu bisa aja ya, jadi kalian boleh coba dulu. Kalau ini tepung gerut ya, ini terbuat dari Pati Gerut yang organik. Kalau mau yang lebih simpelnya itu adalah ada jenang gemi. Ini sudah ada ya, ada rasa gula aren, ada rasa vanila, ada rasa pisang. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja nih, yang mana yang pengen kalian beli. Nah, kalau ini aku beli itu yang 30 saset ya. 30 saset, ini expirednya sampai 2025 bulan Mei, jadi masih bisa ya. Dan ini harganya itu sekitar 200.000, jujur menurut aku lumayan mahal. Kalau yang ini harganya itu adalah 24.000 sampai 30.000, itu udah dapat gula aren. Jadi kalian kalau misalnya pengen yang simple, yang ini boleh. Kalau pengen yang lebih murah tapi yang harus ditambahin gula atau madu, boleh yang ini. Sama dua-duanya sih sama-sama bagus ya. Fungsinya itu adalah untuk menenangkan lambung, bagus untuk pencernaan, bagus untuk melindungi dinding lambung kita yang lagi luka, yang lagi radang, ataupun yang sering perih, sering nyut-nyutan, kayak sering aduh perih banget pun gak enak, melilit. Ini konsumsi ini sebagai pelindung. Jadi kita itu sebelum makan apapun, baik itu di pagi hari, siang hari, atau sore hari, malam hari, konsumsi ini tuh bagus banget, bikin adem di lambung, dan juga bisa melancarkan pencernaan kita. Nah, waktunya kapan Bun? Ada yang nanya, Bunda boleh nggak sih kita konsumsi ini ya, atau tepung gerut setelah makan? Ya, menurut aku sih sebelum makan, karena anjurannya itu sebelum makan, ini adalah untuk pelindung atau pengantar. Tapi kalau setelah makan, itu menurut aku efeknya itu nggak terlalu signifikan ya, karena kan perut itu udah terisi sama nasi. Jadi kalau ini masuk ya, menurut aku ya sama aja. Jadi mendingan sebelum makan aja ya, baik itu tepung gerut maupun yang
jenang gemi, sama halnya dengan air tajin. Kalau misalnya kalian cocok sama air tajin, konsumsi air tajin. Air tajin itu bagus banget sih menurut aku, karena cocok sama aku. Kalau perut aku lagi kerucuk-kerucuk nih, kalau lagi bunyi-bunyi usus aku lagi aktif, aku tuh wajib setiap hari konsumsi air tajin dari beras yang ada di rumah aja. Jadi nggak usah beli yang organik. Tapi kalau pengen yang organik itu kan tidak mengandung pestisida ya. Jadi bedanya itu, kalau yang organik tuh lebih cepat khasiatnya. Nanti aku cantumkan linknya juga di bawah sini ya. Kalau yang pengen yang beras organik, karena dulu aku tuh sering beli. Tapi kalau saat ini aku lagi pengen, aku buatnya itu beras yang ada di rumah aja. Jadi nggak perlu beli lagi. Aku tuh kalau misalnya lagi kayak perut aku sering bunyi, aduh aku ini salah makan ataupun makan gorengan ini berlebihan, aku tuh sering konsumsi air tajin setiap pagi, kadang 3 hari berturut-turut. Kemudian aku dibantu juga sama Yakult, jadi pencernaan kita tuh tetap lancar dan BAB kita tuh tetap lancar. Dan aku juga itu dibantu sama kayak teh ya. Teh aku sebelumnya pernah konsumsi Deto Green, pernah aku spill pada saat itu. Aku juga pernah konsumsi Azbo teh detox. Tapi untuk saat ini sih udah nggak konsumsi, palingan aku konsumsinya sekali seminggu kalau lagi agak sulit BAB itu boleh, karena itu bisa melancarkan buang air besar. Jadi perut kita yang tadinya sering bunyi, kerucuk, atau bisa sulit sembelit banget, itu bagus. Tapi kalau misalnya kalian masih sering kumat asam lambungnya, jangan minum teh dulu, minumnya air tajin aja ya. Ini aku hanya share pengalaman aja. Nah, kemudian untuk madu Z-Smax, kemarin juga ada yang nanya, Bunda boleh nggak sih konsumsi madu Z-Smax setelah makan? Anjurannya itu adalah 30 menit sebelum makan. Jadi agar lambung kita itu bisa mendapatkan pengobatan atau ada efeknya. Karena kalau misalnya kita udah konsumsi, perut kita udah terisi dengan nasi, ya itu nggak bakalan ada manfaatnya. Itu menurut aku sih. Jadi saran aku, kalaupun kalian lagi habis makan pengen konsumsi ini, ya jangan habis makan banget, kasih jeda dulu sekitar 2 jam baru konsumsi ini. Tapi yang disarankan sih konsumsi madu Z-Smax 30 menit sebelum makan, itu yang lebih baik. Beda halnya dengan air kunyit sama yang jahe ya, biasanya kan bikin sendiri. Kalau dulu ya, aku pernah konsumsi yang mentah. Jadi aku peras, aku parut, peras, ambil airnya, ambil kuahnya, setelah itu aku konsumsi. Ternyata itu menimbulkan sensasi gejolak yang luar biasa, karena aku ada radang. Jadi kata dokterku, kalau kamu pengen konsumsi kayak kunyit, kemudian temulawak sama jahe, harus setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong, karena lambung kamu itu sensitif karena ada radang. Jadi kalau setiap aku bikin ya ramuan, aku tuh konsumsinya setelah makan. Jadi kalian coba dulu nih, kalau konsumsi dalam keadaan perut kosong kira-kira aman gak sih? Kalau aku sih kurang aman ya, kecuali saat ini ya. Biasanya pun aku ya kalau lagi ke tukang jamu, aku tuh selalu konsumsi air tajin dulu ataupun jenang gemi atau tepung Garut dulu, baru konsumsi kunyit ataupun jahe. Karena aku tuh parno teman-teman ya. Kemudian kemarin ada yang nanya, Bunda kalau misalnya kita konsumsi obat dokter sama madu hitam ya, atau honey black garlic, boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja sih, kasih jeda aja sekitar 2 jam. Nah, ini udah mau habis ya. Aku suka banget karena ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa memelihara daya tahan tubuh kita ya, dan ini bagus untuk peredaran darah, bagus untuk menetralkan tensi juga. Jadi aku tuh beli ini memang lumayan sih harganya, sekitar 90.000, 100 ribuan lah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyobain, coba, ini bagus ya. Tapi konsumsinya saran aku 1 jam setelah makan, karena kita kan ada riwayat asam lambung ya, takutnya berpengaruh lagi. Tapi jujur ini aku juga nanya kemarin ke ownernya pada saat di pameran, aku beli ini aman gak untuk lambung? Aman, ini malahan kalau orang yang udah sembuh pemulihan, konsumsi ini agar cepat pemulihannya, agar nggak gampang lemas, agar nggak gampang capek, agar nggak gampang ngedrop. Jadi konsumsi ini tapi setelah makan ya, kalau yang ada riwayat asam lambung atau riwayat GERD. Nah, makanya aku langsung beli. Kebetulan suami aku juga konsumsi ini tuh aromanya tuh enak banget ya, ada sedikit asam kecutnya gitu tapi enak, makanya kita disaranin konsumsinya setelah makan ya. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu, aku masih takut Bun konsumsi gituan, ya nggak usah dulu. Jadi sesuai keyakinan aja ya. Kalau misalnya udah yakin nih, ya udah. Ataupun kalian boleh tanyakan ke dokter, dok aku boleh nggak sih konsumsi ini? Aku tuh selalu coba dulu baru aku share. Kalau cocok ya aku share, kalau enggak ya aku nggak bakalan juga ngerekomendasiin. Udah mau hampir habis.
Oke ya teman-teman, segitu dulu sharing kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang udah setia nonton video-video aku. Semoga memotivasi kalian dan juga bisa membuat kalian sembuh, sehat kembali, dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Jangan lupa ya, dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!